Buka pintunya! Arman! Keluar kamu! Ini apa-apaan nih ya? Kalian cari siapa? Manusia. Kalau kamu mau selamat, diam kamu. Saya ini suami Rina. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Kita selesaikan di sana. Ayo. Pak, betul Pak. Jangan bawa saya Pak. Pak, jangan bawa polisi Pak. Pak, kita selesaikan kekeluargaan aja Pak ya. Tolong, Pak. Enak aja ya kamu ngomong. Gegara menggoda istri orang, seorang tabib langsung digelandang. Setelah pihak keluarga mengajak berdamai, perkaranya selesai. Namun ternyata sang tabib tak pernah jera. Akibat ulahnya timbullah siasat jahat mengincar nyawanya. Jadi cepat cari orang yang biasa begal motor. Ada orang yang mau saya habisi. Simak kisahnya sesaat lagi. Inilah Raja Pati. Ibu, aduh Bapak ketembak, Bu. Seorang ibu rumah tangga, sebut saja Rina. Ia sedang gelisah, hati Rina bimbang pula. Manakala rumah tangganya sedang bermasalah, Rina berkonsultasi dengan seorang paranormal, Arman namanya. Rina berniat memasang susu kecantikan, tujuannya agar suaminya setia dan tidak mendua. Jadi gimana Rina? Jadi pasang sekarang? Saya jamin suami kamu nggak akan lirik cewek lain. Aduh, saya jadi ragu. Kok ragu? Jangan takut. Namanya juga kamu usaha. Memangnya kamu rela berbagi suami sama istri muda? Ya nggak mau lah, aku nggak mau dimadu. Makanya, ya saya siapkan dulu ya. Tunggu sebentar. Kok nggak diangkat sih? Seperti terjebak oleh situasi, Rina tak sanggup memilih. Sementara karena terus didesak, Rina malah menuruti permintaan. Saya sudah siap. Yuk, kita pasang sekarang di kamar. Jangan takut, udah. Ya. Kamu nggak usah bikin mahar, ya. Yang penting kamu sama suami kamu harmonis lagi. Ya, yuk. Gimana ya? Kalau sudah, yuk di kamar pasangnya, ya. Ya, Yuk. Sini. Ayo masuk. Yang Rina tidak ketahui bahwa sang tabib sedang berahi. Di dalam kamar yang terkunci, Rina dipaksa untuk melayani. Bukan susu kecantikan, Rina malah dilecehkan. Kita mulai sekarang. tunggu dulu. Kenapa caranya begini? Kok kenapa? Ya memang begini caranya. Kalau kamu mau suami kamu setia, ya kayak gini. Kalau kamu mau, ayo, kamu pasrah aja udah. Ayo. Betapa hinanya perbuatan si tabib. Begitu tega berbuat aib. Seiring waktu berjalan, Rina membungkam, memendam rahasia perbuatan Arman dalam-dalam. Namun bukan berarti selesai perkara. Sebabnya Rina terus dikejar walau dirinya tak pernah menanggapi. Sampai akhirnya pesan singkat Arman dibaca oleh Matum, HP-nya bunyi suami nih. Rina. Pesan dari nomor yang ini. tidak dikenal yang berisi kata-kata mesra dan nakal.
Apa-apaan ini? Pesan dari siapa ini? Kurang ajar! Pak, ada apa sih, Pak? Ternyata kamu di belakang saya selingkuh ya? Nih, siapa ini? Ayo jawab! SMS apaan sih, Pak? Mama nggak kenal nomornya. Bohong kamu! Nggak kenal, Pak. Ini jelas-jelas tertera nama kamu di sini. Awas! Jangan kamu sampai bilang tidak kenal dengan orang ini. Mama benar-benar nggak tahu nomor itu, Pak. Mama nggak selingkuh, Pak. Bohong! Enggak, Pak. Jawab sekali lagi, jawab! Jangan kira saya percaya dengan perkataan kamu. Saya akan cari tahu siapa laki-laki selingkuhan kamu. Mama nggak selingkuh, Pak. Demi Tuhan, Mama nggak selingkuh. Awas ya, kalau sampai terbukti kamu selingkuh, saya talak kamu. Mama nggak selingkuh, Pak. Segala ucapan Rina sungguh percuma. Perbuatan Arman telah menyulut murka. Sejak itulah Matum terus meneror Rina. Juga tak henti memburu pria yang diduga kekasih gelap Rina. Demi Tuhan, Pak. Tak ada lagi harapan, semangat hidup Rina pun hampir padam. Ketika aib yang dirahasiakan niscaya terbongkar akan mengancam pernikahan. Harus akhiri hidup. Aku harus akhiri hidup. Aku udah nggak tahu. Aku udah nggak tahu. Astagfirullah. Ma, bangun ma. Ya. Ma, kenapa kamu nekat begini? Tolong. Beruntung Matum tiba tepat pada waktunya. Nyawa Rina berhasil tertolong setelah meminum racun serangga. Selesai Rina pulih, Rina akhirnya mau mengakui. Ma, kamu siuman? Ya Allah. Pak, Iya. Mama mau bicara sama Papa. Ma, kamu itu kan baru aja siuman. Udah, istirahat aja. Nanti bicaranya kapan-kapan ya. Tapi Mama mau bicara sama Papa. Ma, sebenarnya ada apa sih, Ma? Kok kamu ngotot banget ingin bicara? Papa janji ya, jangan marah. Pak, laki-laki itu bernama Arman, Pak. Dia tabib paranormal. Jujur, Pak, Mama tadinya mau masang susuk sama dia. Tapi ternyata dia melecehkan Mama, Pak. Apa? Laki-laki itu melecehkan kamu? Di mana rumahnya? Dan kenapa baru sekarang Mama ngomong? Mama nggak tahu, Pak. Tapi Mama coba untuk menolak dan melawan, dia maksa, Pak. Papa nggak terima. Dia sudah melecehkan kamu. Akan Papa cari dia. Biar dia masuk penjara. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Malu, Pak. Nanti semua orang tua tahu. Tidak. Semua orang tahu. Papa nggak terima. Tidak. Pak, jangan, Pak. Pak. Seperti ucapannya, Matum memburu Arman tanpa rasa iba. Arman seolah mendapat karma ketika Matum membidiknya lewat jalur hukum pidana. Ya sebentar. Ini Bapak asam urat. Jangan makan kambing ya Pak. Aduh, nggak pernah
Bersama seorang temannya, Matu menjemput paksa Arman dari rumahnya. Tanpa basa-basi, Arman langsung digelandang ke kantor polisi. Arman! Arman! Buka pintunya! Arman! Buka pintu! Arman! Siapa sih? Keluar kamu! Arman! Keluar! Arman! Keluar kamu! Ini apa-apaan nih ya? Kalian cari siapa? Manusia kalau kamu mau selamat, diam kamu. Saya ini suami Rina. Wanita yang udah kamu lecehkan. Sekarang juga, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Kita selesaikan di sana. Ayo. Pak, betul Pak. Jangan bawa saya Pak. Pak, jangan bawa polisi Pak. Pak, kita selesaikan ke keluarga lagi Pak ya. Tolong, Pak. Enak aja ya kamu ngomong. Ampun Pak. Sekarang baru ingat keluarga. Giliran nyambungin bini orang. Lupa kamu. Pak, tolong Ayo, Pak. Jangan bawa Pak. sekarang bawa dia. Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Aduh Pak. Arman menyerah, tak berkutik pun pasrah. Bu, saya mohon Bu, saya mohon belas kasihan dari Ibu. Tolong Bu, bebasin adik saya Arman Bu. Dia tulang punggung keluarga satu-satunya Bu. Saya mohon Bu, kasihan ini anaknya Bu. Ini keponakan saya Bu. Saya mohon sama Ibu ya, mohon banget Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ini siapa? Apa-apaan ini? Pak Maktub. Pak Maktub, saya mohon Pak belas kasihan dari Bapak. Saya mohon Pak, maafin adik saya Pak. Saya mohon Pak. Saya bawa keponakan saya. Ini anaknya Arman Pak yang bungsu Pak. Saya mohon Pak. Kasihan nih Pak, tolong Pak. Maafin adik saya Pak. Maafin Pak. Pak, maafin nih Pak, tolong Pak. Udah Pak, udah. Bapak nggak usah sujud-sujud begitu. Ayo bangun Pak. Bangun. Ayo, bangun. Nanti bisa Arman bicarakan mustahil dengan- Ayo, lolos duduk. dari bui. Hingga akhirnya salah seorang kerabatnya datang untuk mengajak berdamai. Singkat cerita, Pak, permasalahan diselesaikan secara Saya mohon maafin kekeluargaan adik jua. saya, Arman. Saya mohon, amat sangat saya mohon. Perdamaian ditandai berupa surat musyawarah, di mana pihak Pak, keluarga Bu, menjamin Arman terima tidak kasih. akan mengulangi Terima kasih perbuatannya, sedangkan Matu menyatakan bersedia untuk mencabut laporannya. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Iya. Bu, terima kasih ya Bu. Salim. Ya udah kami pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah sekian lama, sekira 2 tahun kemudian, ternyata Matu mengetahui bahwa Arman sama sekali tak jera. Seperti dejavu, Matu merasa dikhianati juga, benar-benar tertipu. Kurang ajar. Benar-benar nggak tahu diri. Duduk perkaranya, Royani, abang Matu meninggal dunia setelah sakit-sakitan karena istrinya berselingkuh lalu meninggalkannya. Gara-gara kamu, Arman. Abang Royani hancur rumah tangganya. Belakangan Matu mendapat nama si orang ketiga yang menjadi biang keladi. Ternyata Arman jua. Arman, tunggu pembalasanku. Kau harus terima akibatnya. Maka timbullah niat jahat bahwa nyawa Arman dijadikan syarat untuk menebus lunas dendam kesumat. Yadi, di mana kau? Lagi di Lebak nih, Bos. Ada kerjaannya, Bos. Cepat cari orang yang biasa begal motor. Ada orang yang mau saya habisi. Oke, Bos. Segera cari ya, Bos. Aman, Bos. Kemarahan Matum sudah melampaui batas. Dendam harus dibalas. Arman harus segera ditumpas. Seminggu kemudian, Yadi mendatangkan 2 pembunuh bayaran, yakni Kusnadi dan Saprudin asal Jasinga,
dengan Yadi sebagai perantara yang dijanjikan upah Udah yakin puluhan juta rupiah. Udah siap mental lo? Bunuh orang dengan cara menembak. Siap bos, saya sudah siap bos. Tenang aja. Ya enggak? Pasti aman bos. Semua masalah kalau udah ada di tangan kita, semua lancar. Buktikan ucapan kalian. Pasti bos. Aman bos, aman. Sejak itulah Matung mulai mempersiapkan mereka. Gimana ya? Jadi enggak? Oh jadi. Pasti jadi. Pokoknya semua urusan sama kita pasti beres. Nanti kita sikat aja ya. Pasti kita sikat. Mana nih yang belum datang juga? Tunggu aja, ntar datang. Oke lah. Nah, ya. Matung memberikan foto Arman juga perintah untuk Gimana, Bos? dilaksanakan. Perhatikan foto ini baik-baik. Dan kalian kenali wajahnya. Namanya Arman. Dan dia ini adalah target kalian. Paham? Paham, bos. Mulai besok juga kalian harus mengintai rumahnya. Kalian pelajari. Dan kalian pantau situasi dan kondisi serta gerak-gerik aman. Paham? Aman bos. Ambil pistol ini. Dan kalian harus eksekusi di tempat sepi. Jangan meleset. Dan jangan salah orang. Dan satu hal lagi. Tembak dia di punggung dari jarak dekat. Siap. Itu ada botol. Saya pengen lihat kemampuan kamu. Tembak botol itu. Baik. Rencana aksi Matung begitu teliti, seperti kelompok terlatih. Sebab jika terlaksana eksekusi, Matung CS bisa lolos dari kejaran polisi. Gimana bos? Lumayan. Gimana bos? Yang ngecewain kan? Boleh juga. Lantas, Kusnadi diajak survei ke lokasi. Matung memperlihatkan rute kabur setelah korban ditembak Kusnadi. Kus, kamu perhatikan itu. Itu Arman di depan rumahnya. Baik bos. Kamu masih ingat rute kita? Tenang aja bos, saya masih ingat kok. Kasih tahu Kusnadi. Ajarin dia. Kalian kabur lewat rute itu setelah menembak Arman. Kalian mau selamat. Paham? Paham bos. Aman pokoknya bos. Selama 2 pekan lebih, 2 pembunuh bayaran suruhan Matung mengawasi lokasi. Mereka sangat berhati-hati, sabar menunggu waktu yang tepat untuk eksekusi. Nyatanya Arman bukanlah target yang mudah. Kusnadi dan Saprudin membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab Arman jarang keluar rumah kecuali pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Gimana jadinya nih? Sepi. Ya nanti men, kita nunggu aman dulu nih. Bentar. Wah, si bos nelpon. Angkat. Ya, halo bos. Halo, Kusnadi. Gimana? Udah ada perkembangan? Iya bos. Kalau situasi lagi sepi,
Langsung sikat aja. Jangan kamu tunda-tunda lagi. Kalau kamu nggak sanggup, biar saya cari orang lain. Siap, Bos. Terus gimana jadinya? Ayo, si Bos udah marah-marah nih. Pokoknya hari ini kita harus eksekusi nih. Yuk. Sabar, Mei. Kita tunggu aja. Pada saat bersamaan melintaslah Arman. Tanpa pikir panjang, Kusnadi bergegas mengganyang. Ibu, bapak ketembak. Ibu. Ibu, bapak ketembak. Ibu, tolong bu. Ibu, ayah ketembak bu. Arman meregang nyawa di hadapan keluarga dan tetangga. Ia dilarikan ke rumah sakit Mulia, namun tak tertolong juga nyawanya. Peristiwa penembakan Arman mendadak jadi sorotan, apalagi sebelumnya diberitakan sosok Arman disebut ustadz atau guru pengajian. Padahal profesi Arman justru tabib pengobatan. Identitas pelaku penembakan masih misteri. Petunjuk yang dimiliki polisi amat minim sekali. Selain keterangan beberapa saksi, polisi hanya mengantongi bukti rekaman video kamera CCTV. Gimana nih, Udah, tunggu aja. Lama banget. Halo, Bos. Ini uang kalian. Kalau sampai kalian tertangkap, jangan bicara sama polisi. Atau kalian akan menanggung akibatnya. Pokoknya semua beres, Bos. Bagi. Selesai menyelesaikan pekerjaan, Yadi, Kusnadi, dan Saprudin menerima duit yang dijanjikan. Matu menyerahkan uang 60 juta rupiah kontan secara bertahap 2 kali pembayaran. Bos, makasih, Bos. Bos. Kasih ya, Bos. Ayo, cabut. Namun masa pelarian mereka tidak berlangsung lama. Satu persatu pelaku ditangkap tim gabungan Polda Metro Jaya. Tidak butuh waktu lama, Yadi tertangkap pula. Keempat tersangka pun dijerat menggunakan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara. Jadi 3 orang tersangka yang sudah kita amankan. Yang pertama saudara M sebagai inisiator, kemudian saudara K sebagai eksekutornya yang melakukan penembakan, dan saudara S ini adalah jokinya atau pilotnya yang menunggu pada saat saudara K selesai melakukan eksekusi, kemudian melarikan diri bersama-sama dengan saudara S. Perhatikan foto ini baik-baik. Dan kalian kenali wajahnya. Namanya Arman. Dan dia ini adalah target kalian. Paham? Paham, Bos. Ambil pistol ini. Dan kalian harus eksekusi di tempat sepi. Jangan meleset. Dan jangan salah. Dan satu hal lagi. Tembak dia di punggung dari jarak dekat. Siap. Baik, Bos.
lumayan. Gimana bos, nggak ngecewain kan? Boleh juga.